Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masruroh, Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan membacakan materi yang akan saya sampaikan, yaitu hal-hal yang merusak iman, kufur, syirik, dan fasik. Iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dengan demikian, iman adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Al-Quran mendefinisikan iman dengan ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas tentang ciri-ciri orang beriman. Kata kufur dalam pengertian bahasa Arab artinya menyembunyikan atau menutup. Sedang menurut definisi syar'i berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya ataupun tidak. Kufur dibagi menjadi dua macam, satu kufur akbar, dua kufur asghar. Kufur akbar adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelaku dari agama Islam. Terkadang kufur besar terjadi dengan ucapan atau perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan iman. Kufur asghar adalah kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali ialah dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa kufur tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Pengertian nifak. Secara bahasa, kata nifak berasal dari kata nafikoh, lubang tempat keluar hewan sejenis tikus dari sarangnya. Jika hendak ditangkap dari satu lubang, maka ia akan berlari ke lubang lainnya dan keluar darinya. Ada yang berpendapat berasal dari kata an-nafak, lubang terowongan yang digunakan untuk bersembunyi. Sedangkan menurut syar'i, kata nifak ialah menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyambungkan kekafiran dan keburukan. Secara gramatikal bahasa Arab, kata nifak merupakan masdar dari sulasi mazid biharfin wahid, yaitu nafako yunafiku munafako. Dan nifak berarti yang memasukkan sesuatu dengan mengeluarkan yang lain. Sedangkan kata munafik adalah kata sifat atau isim fa'il dari kata nafakoh yang menunjukkan orang yang menunjukkan sifat tersebut. Berdasarkan pengertian pembahasan di atas, maka orang munafik adalah orang yang menampakkan kebaikan pada satu sisi lain dan menyembunyikan keburukan pada sisi lain, atau melaksanakan ajaran agama pada satu sisi dan menyembunyikan kekufuran pada sisi lain. Nifak dibagi menjadi dua macam, A. Nifak i'tiqodi atau keyakinan, dan B. Nifak amali. Nifak i'tiqodi disebut juga dengan nifak besar, yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Nifak jenis ini dapat menyebabkan pelaku keluar dari agama Islam secara total dan ditempatkan di neraka paling bawah. 2. Nifak amali, yaitu melakukan suatu amalan orang-orang munafik dengan masih menyisakan iman dalam hati. Nifak jenis ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Hanya saja ia dapat mengantarkannya pada hal tersebut. Di dalam diri pelakunya terdapat iman dan nifak. Semakin banyak ia mengerjakan amalan atau nifak ini, itu akan menyebabkannya menjadi seorang munafik tulen. Pengertian syirik. Syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang seharusnya ditujukan khusus untuk Allah. Seperti berdoa meminta kepada selain Allah, di samping berdoa memohon kepada Allah, atau memalingkan suatu ibadah tertentu seperti zab, penyembelihan kurban, bernazar, doa, dan lain sebagainya kepada selain Allah. Macam-macam syirik. Terdapat dua macam syirik, yaitu syirik besar, dua syirik kecil. Definisi syirik al-akbar yakni menjadikan sekutu bagi Allah, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, atau asma dan sifatnya. Syirik
besar dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menempatkan bekal di dalam neraka bila hingga meninggal dunia ia belum bertobat darinya. Terdapat 4 macam syirik besar dan kecil, yaitu syirkut dakwah, syirkut niyah, syirkut ta'ah, syirkul mahabbah. Syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dapat mengurangi nilai tauhid dan dapat menjadi perantara kepada syirik besar. Terdapat 2 macam syirik kecil, yaitu syirik zahir, al-jali, dan syirik kafi, tidak nampak. Pengertian fasik. Al-fisku secara bahasa berarti al-khuruj, sedangkan secara syar'i yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam fasik: A. Kefasikan yang menyebabkan pelakunya pindah agama, yakni kufur. B. Kefasikan yang tidak menyebabkan pelakunya pindah agama. Perbedaan iman, kufur, nifak, dan syirik yaitu iman ialah beriktikad dalam hati dan berikrar dengan lidah serta menjauhkan diri dengan segala dosa. Nifak ialah menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Lalu yang dimaksud dengan syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang seharusnya ditujukan khusus untuk Allah. Seperti berdoa meminta kepada selain Allah, di samping berdoa memohon kepada Allah. Masing-masing syirik, kufur, dan nifak masih terbagi menjadi 2, yaitu akbar, besar, dan asghar, kecil. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan baik fi'li maupun qauli, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.